Pantas saja Barat sampai keteteran menghadapi kecerdikan Vladimir Putin. Begini trik licik Vladimir Putin untuk memaksa Barat mau menerima syarat mutlak Rusia ini. Ketegangan antara Rusia dan Barat atas Ukraina mungkin berlarut-larut, tidak pernah berakhir, tergantung pada keputusan satu orang yang dikatakan memiliki inisiatif. Menurut surat kabar Amerika The New York Times, Putin menjadi semakin tegas, mengambil inisiatif dalam strategi membalikkan upaya Ukraina untuk beralih ke Barat. Bahkan tanpa menyerang Ukraina musim dingin ini, Putin telah menegaskan bahwa dia tidak akan mundur sampai dia mencapai tujuannya dengan AS dan Barat. Surat kabar Amerika mengatakan bahwa pengaruh Rusia di Eropa Timur tidak terbantahkan. Solusi diplomatik untuk ketegangan Ukraina bisa berlama-lama, menghabiskan sumber daya dan perhatian Barat selama berbulan-bulan. Setiap kali Presiden Prancis Emmanuel Macron atau para pemimpin AS dan Barat memperingatkan sanksi terhadap Rusia, Putin merespon dengan menyatakan kesiapannya untuk berdialog. Tetapi ketika Barat ingin berdialog, Putin menuntut agar mereka setuju dengan proposal keamanan Rusia, bahkan memperingatkan resiko konflik antara Rusia dan negara-negara aliansi militer NATO. Saya memperkirakan bahwa ketegangan Ukraina akan berlanjut setidaknya sepanjang 2022. Kata Andrei Susentov, dekan Sekolah Hubungan Internasional di MGIMO, Universitas Elit Moskow di bawah Kementerian Luar Negeri Rusia. Susentov menggambarkan ketegangan saat ini hanya sebagai langkah pertama dalam strategi Rusia untuk memaksa Barat menyetujui arsitektur keamanan baru di Eropa Timur. Tujuan Putin adalah untuk menjaga resiko perang pada tingkat yang moderat, sehingga memaksa Barat untuk menemukan cara untuk bernegosiasi, kata Susentov. Selama beberapa dekade, para pemimpin Barat terlalu percaya diri bahwa perang tidak dapat pecah. Bagi Putin, pemikiran seperti itu harus diubah. Susentov menjelaskan untuk memaksa Barat menyetujui tuntutan Rusia. Barat berpikir bahwa adalah mungkin untuk membanjiri Rusia mencapai tujuannya tanpa kehilangan apapun daripada harus bernegosiasi. Ini salah, tambah Susentov. Setelah apa yang terjadi di Afghanistan, Putin tahu pasti bahwa AS tidak akan berani terlibat dalam konflik berkepanjangan. Apalagi Ukraina adalah tetangga Rusia. Menurut seorang diplomat Eropa, hanya 6 bulan yang lalu, tidak ada yang memikirkan resiko konflik dengan Rusia di Eropa pecah. Namun kini AS dan Barat harus memperhatikan pernyataan Putin. Ruslan Pukov, seorang analis militer Rusia, mengatakan Barat dapat menunda resiko konflik, tetapi jika persyaratan inti Rusia tidak terpenuhi, ancaman perang akan kembali pada musim dingin mendatang. Barat tidak memahami pentingnya masalah ini untuk kepentingan nasional Rusia. Ukraina bergabung dengan NATO setara dengan pecahnya perang nuklir dari sudut pandang Rusia, kata Pukov. Barat mengatakan Ukraina tidak dapat bergabung dengan NATO dalam waktu dekat, tetapi Putin menginginkan jaminan yang langgeng. Secara khusus dinyatakan dalam dokumen yang ditandatangani oleh semua pihak. Menurut New York Times, Putin tahu bagaimana menarik perhatian Barat, bahkan dari rotasi pasukan terkecil di perbatasan, hingga implikasi bahwa jika negosiasi tidak memungkinkan, solusi militer Rusia akan membuat Ukraina tidak pernah memiliki kesempatan untuk bergabung NATO. Dapat dikatakan bahwa Rusia tidak dapat mempertahankan konsentrasi pasukan di dekat Ukraina untuk waktu yang lama. Keputusan untuk menyerang atau tidak akan segera dibuat dalam beberapa minggu ke depan, kata Michael Kaufman, Direktur Institut Studi Rusia yang berbasis di Arlington, AS. Tapi pecahnya konflik bukanlah bencana terburuk. Upaya diplomatik berlanjut sepanjang perang dan akan tiba saatnya para pihak mencapai kesepakatan damai, kata Kaufman. Tetapi keputusan untuk menyerang harus dipertimbangkan dengan hati-hati oleh Putin, karena ini bisa menjadi pertempuran terberat Putin dalam lebih dari 20 tahun berkuasa, menurut New York Times.